Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuhanifah, pengampu mata pelajaran geografi pada Madrasah Alia Swasta Idrisyah Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait soal kompetisi sains madrasah tingkat provinsi. Kita mulai untuk pembahasan. Matahari di Khatulistiwa membuat permukaan tanah menghangat dan udara naik. Ini memberikan tekanan rendah di permukaan sepanjang Khatulistiwa. Udara naik, mendingin dan mengembun untuk membentuk awan petir dan hujan deras di daerah Khatulistiwa. Peristiwa ini bisa digunakan untuk menjelaskan firman Allah pada surat At-Tolaq ayat 12 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ayat yang terkait dengan peristiwa alam di atas menunjukkan objek geografi. Apakah A. Pedosfer, B. Klimatologi, C. Atmosfer, atau D. Meteorologi? Baik, untuk pembahasan soal yang pertama, dijelaskan dalam surat At-Tolaq ayat 12, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kata kunci pada ayat ini pada perkataan samawat yang berarti langit, yang kemudian diikuti dengan kata sab'a yang berarti 7. Nah, jika kita temukan soal seperti ini yang hanya meminta kita untuk mencari peristiwa apa yang dibahas pada suatu ayat, kita hanya perlu menemukan kata kunci ketika kita tidak paham dengan arti ayat secara keseluruhan. Nah, pada ayat ini sudah terdapat 2 kata, yakni sab'a samawat, yang berarti 7 lapis langit, yang hanya mempresentasikan pada satu arti, yaitu atmosfer. Nah, jadi yakni pada pilihan C, yaitu atmosfer. Kita masuk ke soal KSM berikut. Perubahan cuaca bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh republika.co.id pada hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2016. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau akan dimulai antara minggu ke-3 Mei hingga pekan ke-2 Juni. Hal ini bergeser dari waktu normal yang biasanya berkisar pada bulan April. Namun hingga kini, hujan masih sering kali turun, bahkan kerap mengguyur dengan curah hujan yang deras disertai petir. Padahal puncak musim hujan terjadi pada Maret lalu. Perubahan cuaca ini terjadi juga akibat fenomena La Nina. Kebalikan dari El Nino ini membuat musim penghujan jauh lebih lama daripada musim kemarau. Penjelasan tentang fenomena di atas ditemukan dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 51. Walain arsalna rihan fara'auhu musfarral ladallu min ba'dihi yakfurun. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji ayat di atas yang terkait dengan fenomena perubahan cuaca adalah apakah A. pendekatan ke ruangan, B. pendekatan ke lingkungan, C. pendekatan ekologi, atau D. pendekatan kompleks wilayah. Baik,
Untuk menjawab soal nomor 2 ini, dipetik dalam surat Ar-Rum ayat 51 yang artinya, dan sungguh jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning atau kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Kata kunci pada surat Ar-Rum ayat 51 ini adalah pada kata rihan yang artinya angin dan musfaron yang artinya menjadi kuning, namun dalam ayat ini berarti kering. Ayat ini menekankan bagaimana dampak angin yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan memberi dampak lingkungan, yaitu menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi kuning atau kering. Pendekatan yang cocok dengan ayat ini adalah pendekatan ke ruangan, yaitu opsi A, di mana angin yang merupakan fenomena geosfer mempengaruhi tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi kering pada daerah tertentu, dan fenomena ini tidak dikaitkan dengan manusia, sehingga tidak bisa masuk opsi C, yaitu pendekatan ekologi, dan tidak pula mencakup banyak wilayah, sehingga tidak termasuk pendekatan kompleks wilayah pada opsi D. Sedangkan opsi B, yakni pendekatan ke lingkungan, bukan termasuk pendekatan. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi A, yaitu jawabannya ada pada opsi A. Kita masuk ke soal berikutnya. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraini bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifu wa ja'ahumul mauju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisin. Ayat di atas menjelaskan tentang kondisi alam yang dipengaruhi oleh proses kecepatan dan kekuatan angin. Di antaranya adalah alam aeolian di muka bumi yang banyak dijumpai pada apakah A, wilayah yang berada di lintang 35 derajat utara dan selatan, atau B, wilayah yang berada pada lintang 23,5 derajat baik utara maupun selatan, atau C, wilayah yang berada pada lintang 40 derajat lintang utara dan selatan, D, wilayah yang berada pada lintang 66 lintang utara dan selatan. Baik, untuk menjawab soal ini, pada surat Yunus ayat 22 ini memiliki arti, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya semata-mata. Kata kunci pada Quran surat Yunus ayat 22 ini pada perkataan biriyahin yang artinya angin dan tayyibatin yang artinya baik. Sebenarnya pada soal ini ayat Al-Quran hanya menjadi pengantar untuk masuk ke soal. Jadi kita tidak perlu terlalu menganalisis kandungan dari ayat yang tercantum.
Di soal dinyatakan di mana biasanya terdapat bentang alam Aeolian, namun sebelumnya kita perlu mengenal bentang alam Aeolian itu apa dan faktor-faktornya apa saja yang dapat membentuk bentang alam tersebut. Bentang alam Aeolian adalah bentang alam yang dipengaruhi oleh aktivitas angin, yang sering kita jumpai di daerah gurun, di mana banyak pasokan pasir pada daerah tersebut. Gurun biasanya terdapat di daerah bertekanan rendah dengan suhu yang tinggi dan kering, yang menyebabkan jarangnya turun hujan, sehingga rata-rata curah hujan ini kurang dari 26 mm per tahun. Dan biasanya terletak pada lintang tengah, yaitu di lintang 35 derajat baik utara maupun selatan. Hal ini dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer pada lintang tersebut. Pada lintang ini terdapat pertemuan dua sirkulasi, yaitu sel Hadley dan sel Ferrel, yang terdorong ke bawah sehingga menghalangi adanya penguapan yang mampu membentuk awan yang menghasilkan hujan. Ya, demikian. Berarti jawaban atas pertanyaan pada soal ini adalah A ya, wilayah yang berada pada lintang 30 pun selatan atau kita sebut juga sebagai lintang tengah. Demikian untuk pembahasan soal pada kesempatan. Kita akan bertemu di video berikutnya untuk pembahasan soal-soal KSM yang lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah direkam ketika mereka